Pada suatu pagi di desa Eksoboro, ada sepasang suami istri beserta ketiga anaknya yang sedang memikirkan tentang kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga ini. Mereka bingung apa yang harus dilakukan mengingat banyak cicilan maupun kebutuhan yang harus dibayar. Pak Tono dan Bu Tono adalah seorang peternak yang hanya memiliki 1 ekor kambing. Mereka ingin sekali untuk menternakkan kambing ini. Namun, apa daya, kambing mereka hanyalah kambing betina dewasa dan tidak menemukan pejantan yang dirasa bagus untuk kambing mereka. Mas, gimana ya? Besok itu Bu Ayu sama suaminya tuh mau kesini, mau nagih utang yang bulan kemarin. Dan kita tuh juga belum bayar kontrakan loh, Mas. Aduh. Gimana ya? Aku tuh juga pusing loh. Tadi tuh habis kalah taruhan bola aku. Loh, astagfirullah, kamu itu udah ekonomi kita tuh susah. Kamu juga taruhan bola, kamu judi ya? Aduh Mas, pusing aku. Enggak. Awalnya tuh gini, tadi tuh aku lagi makanin kambing. Nah, habis itu tiba-tiba ada Pak Toyo. Itu ngajakin aku ngopi. Nah, aku kira tuh cuma ngopi biasa. Malah taruhan bola. Ya aku ikut lah. Ya Allah, Mas. Bisa-bisanya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak ibu. Kenapa? Anak ibu ini kenapa? Bu, tadi aku sama Tina dipanggil ke TU. Iya, kenapa? Dibilangnya kita belum bayar cicilan sumbangan sekolah 2 bulan. Kalau nggak dibayar, nanti kita disuruh belajar di rumah, Bu. Tadi juga adik diajak teman-teman, bajunya kusam, kekecilan, celananya juga kusam. Sabar ya Nak, nanti ibu cariin uang buat kalian. Ibu sama bapak nanti cari uang dulu ya buat kalian. Duh Mas, gimana ini kita cari uangnya? Pokoknya aku nggak mau tahu ya Mas. Pokoknya besok udah harus ada uang. Aku pusing Mas, aku mau pergi aku. Assalamualaikum Bu Tono. Tono. Waalaikumsalam. Ada Bu Ayu, ada Pak Dadang. Ada apa ya nih Bu? Nggak usah sok-sokan ada apa. Gimana uang yang kemarin? Iya nih Bu, uang kemarin belum ada buat sekarang. Alah, ibu banyak banget alasannya lah. Ini kan butuh uangnya, cepat lah. Iya Pak, kemarin kambing saya juga bisa ada musibah, bisa ada yang mati 1. Kok malah curhat kayak gitu? Nggak butuh saya keluhan kamu kayak gitu. Orang kayak kamu ini ya mempersulit ekonomi keluarga kita. Percuma kita kayak kalau uangnya dipinjam sama orang kayak kamu. Ya maaf ya Bu, buat sekarang masih belum ada. Yaudah, jadi gimana solusinya? Saya nggak mau lama-lama di sini, udah jelek, bau. Gimana ya Bu solusinya? Gimana sih Pak? Gimana nih? Gimana nih solusinya? Gimana Bu? Gimana kalau saya tambah 3 minggu lagi? Tapi kalau misal 3 minggu lagi kamu belum ada uangnya, ya udah saya 2 kali lipat. Kalau nggak saya tambah bunganya ya. Yaudah deh Bu, nanti saya diskusi sama suami saya dulu ya Bu. Ya udah ya Pak. Udah, yuk. Nggak sudi saya lama-lama di sini. Iya. Maaf ya Bu. Wah, kebetulan ada Ibu. Gimana Bu uang kontrakannya? Saya udah capek nunggu loh. Buat uang kontrakannya belum ada Bu sekarang. Masa nggak ada sih? Saya udah nunggu 2 bulan loh. Masa nunggak terus? Iya Bu, maaf ya Bu, yang sekarang belum ada lagi. Saya habis kena musibah Bu. Emang kamu pikir saya peduli? Saya tuh belum makan keluarga saya. Mau sampai kapan nunggak terus? Iya Bu, bulan depan gimana Bu? Soalnya saya belum diskusi sama bapaknya. Aduh, saya pusing. Pokoknya ya saya nggak peduli kamu mau jual anak, jual ginjal, jual apapun. Pokoknya itu uang harus ada. Kamu tuh harus bayar saya ya. Saya nggak peduli. Kalau kamu nggak bisa bayar, kamu keluar dari sini sekarang. Ingat ya, awas kamu. Iya maaf ya Bu. Dasar miskin. Ibu-ibu, lihat deh, itu Ibu Tono. Masa nggak bisa bayar kontrakan sih? Kesian banget gak sih hidupnya? Beneran? Orang baru beli lemari tahu. Lemari? Iya, kayaknya azab deh buat orang yang suka pamer. Bukannya apa-apa ibu-ibu, Bu Tono itu nggak punya uang, tapi dia tetap mau ikut arisan kita. Astagfirullah ibu-ibu, nggak boleh gitu ngomongnya.
Tapi bener sih. Ih, tahu nggak, keluarganya Bu Tono itu emang benalu buat kampung kita. Secara nih ya, kampung kita udah jadi kampung terbaik. Terus ada benalu kayak gitu, ya rusak reputasi kampung Bener, kita. ih jauh-jauh deh sama orang kayak gitu ya. Ih. Keluarga ini cukup kebingungan, bertubi-tubi cobaan yang mereka hadapi, namun soal alam semesta tidak mendukung kebahagiaan mereka. Hingga esok hari, keajaiban seperti datang pada keluarga ini. Kita sini belum nih Bu. Tapi kandangnya mana ya Bu? Duh, Pak, lagian kenapa sih kita harus ngedata langsung? Kan bisa nyuruh anak magang, mereka juga ngapa-ngapain di kantor. Iya bisa Bu, tapi kalau kita kan butuh juga pencitraan biar bisa naik ke jabatan provinsi. Pencitraan sih pencitraan, tapi nggak gini juga. Udah panas, perawatan saya tuh mahal. Lagian pakai motor lagi. Lah, mending pakai motor Bu. Kalau pakai mobil nggak cepet sampai, nggak bisa masuk gang kecil kita. Ih, Bapak sih. Ya udah, ayo, jalan. Ajarane sapa ngono kuwi? Ayo ya. Wong tuane apa ya gak? Sik cilok padahal, Pak. Ya iya, Pak. 12 tahun. Iya. Kalau kamu nih, kalau kalian semua punya anak umur 15 tahun, apa tega mengerjakan anak sendiri buat pekerjaan seperti itu gitu loh? Enggak sih, Pak. Masak nih. Kasihan banget sih. Permisi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggih, monggo. Pinara. Aduh, Pak. Kami ini dari petugas kabupaten, dinas kabupaten. Mau bertanya, sekiranya di sini nih ada peternak kambing atau sapi gitu enggak, Pak ya? Oh, kalau kambing sapi jarang lihat sih Pak, kayaknya nggak ada deh, kurang tahu ya. Oh, nek setahu saya tuh ternak sapi itu enggak ada, Pak. Tapi kalau ternak kambing itu ada. Cuman saya lupa dek mana. Oh, alah ternak kambing. Kalau ternak kambing saya tahu, Pak. Namanya Pak Tono yang biasa cari rumput di sebelah gitu, Pak. Iya, yang punya peternakan kambing itu Pak Tono, Pak. Tapi kambingnya itu dikit, soalnya udah banyak yang mati, Pak. Walah, enggak apa-apa, Pak. Kalau gitu, bisa antarkan kami berdua ke rumah Pak Tono biar kita juga siapa tahu bisa ngebantu peternak di sana, Pak. Oh, ya siap. Saya antarkan nggih. Nggih, Pak. Ayo monggo, Pak. Monggo. Terus wedhus mek kari siji, lain iki mek titipan, isih cilik. Wis glugalan tak pangan ya, Mas Di. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini saya nganterin orang-orang dinas. Oh iya. Halo Pak Tono. Monggo. Monggo, Bu. Iya Pak Tono, jadi kami berdua ini dari petugas dinas kabupaten, Pak. Pengen data ternak yang ada di sini, Pak. Oh iya. Wah, kebetulan nih ternak saya tinggal satu cewek lagi. Terus masih kecil, mau tak jual buat judi malah masih kecil. Udah pernah coba inseminasi buatan Pak? Apa itu? Lah, jadi inseminasi buatan itu, Pak, itu kita kawinkan tanpa pakai pejantan, Pak. Jadi nanti betina ini kita masukkan semen beku. Nah, biar itu anak tanpa pejantan kita buntingkan seperti itu, Pak. Oh. Saya pernah dengar tuh. Kalau nggak salah namanya itu apa ya? Kawin suntik gak sih? Nah, iya, Pak. Banyak yang bilang kawin suntik juga. Oh iya. Wis, monggo lah, Pak. Sampai yang lebih tahu. Silakan. Ya, Pak. Jadi seperti itu. Nanti mungkin bisa disosialisasikan ke warga juga, Pak. Oh, oke. Nanti tak bilang Pak RT sekalian lah ya, biar Oke, Pak. sosialisasi saya. Siap. Terima kasih, Pak. Monggo. Keesokan harinya, warga desa Eksoboro berbondong-bondong datang ke balai kota untuk mengikuti sosialisasi sekaligus praktik lapang mengenai inseminasi buatan. Warga cukup antusias untuk turut beserta menyaksikan praktik lapang ini. Banyak kejadian terjadi, namun yang pasti ini adalah awal keberkahan pada keluarga Pak Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir dan juga terima kasih atas antusias Bapak atau Ibu telah datang dalam acara inseminasi buatan atau kawin suntik ya, dan semoga dapat mempermajukan desa kita dan desa kita dapat dinobatkan kembali menjadi kambing hebat. Kepada Bapak atau Ibu dinas kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pagi. Ya, perkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami berdua ini dari petugas
dinas kabupaten. Nah, di sini kami akan mensosialisasikan cara kawin suntik atau IB atau inseminasi buatan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di sini ada petugas dinas kami dan para inseminator yang akan menjelaskan tata cara kawin suntik. Jadi, apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada mereka atau kepada kami berdua juga tidak apa-apa. Ya, langsung saja dipersilakan kepada Bapak-bapak yang bertugas untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih telah datang di sosialisasi kami, yaitu di kawin suntik atau IB, di mana nanti akan dijelaskan atau diberikan oleh teman-teman inseminator kami. Ya, jadi sebelumnya di sini kami akan memberi informasi terkait apa alat dan bahan yang digunakan untuk inseminasi buatan. Jadi yang pertama itu ada straw. Nah, di mana ini straw berisi semen beku, kambing atau domba ataupun sapi ataupun hewan apapun yang akan dilakukan inseminasi buatan. Dan biasanya straw ini sudah tersedia di balai inseminasi buatan di daerah setempat. Sudah, selanjutnya ada spekulum. Ini ada spekulum. Jadi kalau kita melakukan inseminasi buatan pada kambing ataupun domba, kita menggunakan spekulum untuk membantu membuka serviks. Selanjutnya ada vaselin. Nah, vaselin itu digunakan untuk sebagai pelicin yang nanti dioleskan pada spekulum agar mempermudah dalam membuka serviks. Selanjutnya ada gloves, plastic gloves. Nah, plastic gloves ini digunakan apabila melakukan IB pada sapi karena dianjurkan kalau IB pada sapi itu untuk membersihkan feses terlebih dahulu yang ada pada rektalnya. Kemudian selanjutnya ada ibegan. Ibegan di mana nanti straw yang berisi semen beku dimasukkan ke dalam ibegan. Nah, dimasukkan ke sini. Setelah semen dimasukkan di ibegan, nanti ditutup dengan plastik sheet yang ada di sini. Nah, nanti plastik sheetnya ditutupkan di sini. Kemudian ibegannya siap dimasukkan ke dalam alat reproduksi dari betina yang akan dilakukan IB. Nah, sebelum dilakukannya IB, kita ada informasi tambahan untuk koleksi semen terlebih dahulu, di mana semen itu yang nantinya akan digunakan dimasukkan ke dalam straw. Ini. Jadi yang pertama ini ada alatnya, ini ada vagina buatan, di mana vagina buatan ini suhunya saat digunakan itu berkisar 40 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian nanti untuk prosedur inseminasi buatannya akan dijelaskan oleh inseminator. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum melakukan IB, kita harus tahu dulu nih, kambingnya ini birahi atau tidak. Nah, cara mengetahuinya atau ciri-ciri birahi kambing itu adalah mengibaskan ekor, terus juga kambing tampak gelisah, terus juga kambingnya itu sering membayang-bayangkan pantatnya dan suka menaiki yang jantan kayak gitu. Nah, setelah itu habis ini kita akan jelaskan mengenai proses koleksi semen, di mana koleksi semen dilakukan dengan vagina buatan. Vagina buatan tadi sudah dijelaskan bahwa nanti diisi oleh air bersuhu 40 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian vagina buatan ini ditaruh ke organ reproduksi si kambing itu. Saya contohkan mungkin kayak gimana? Contohkan saja. Oke, jadi karena ini kambing betina, jadi kita contohkan aja ya. Jadi kalau misalnya mau koleksi semen, harus vagina buatan ini ke bagian organ reproduksi si jantan dan sambil digoyangkan sedikit seperti itu. Nah, kemudian jika sudah selesai dilakukannya koleksi semen, semen ditampung. Nah, jika semen sudah ditampung, maka sudah siap untuk dilakukan perlakuan berikutnya yang akan disiapkan untuk dimasukkan ke dalam straw.
Jadi yang pertama itu domba di handling dengan seperti ini, dinaiki oleh petugas di area leher. Kemudian bagian ekstremitas belakangnya atau kaki belakangnya itu diangkat seperti ini. Kemudian arah vulvanya ini dibuka untuk dicari yang lokasi akan diibekan. Selanjutnya untuk prosedurnya, jadi apabila tersedia diadakannya kandang jepit yang sebenarnya akan memudahkan petugas, namun jika tidak ada, boleh kambing diletakkan di area yang terbuka yang sekiranya mempermudah petugas dalam melakukan inseminasi buatan. Kemudian jika sudah, straw dimasukkan ke dalam ibegan. Nah, straw dimasukkan ke dalam ibegan, kemudian ujungnya dipotong. Setelah ujung straw dipotong, ditutup dengan plastik sheet seperti itu. Nah, jika ibegannya sudah siap, spekulumnya disiapkan juga dengan diolesi vaselin. Jika sudah diberi vaselin atau sebagai pelicin, spekulum dimasukkan ke dalam vulva. Dengan tentunya dimasukkan dengan hati-hati agar tidak melukai kambing. Jika spekulum sudah siap, vulva dibuka, maka ibegan ini siap dimasukkan ke dalam alat reproduksi dari kambing betina. Sudah, setelah dilakukannya IB, sudah selesai semua prosedurnya. Semua kegiatan IB ini harus dicatat dalam buku IB sebagai breeding record atau sebagai catatan bagi petugas maupun bagi pemilik. Terima kasih kepada warga dinas yang sudah membantu warga di desa Exobobro. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan juga bisa bekerja sama kembali di lain waktu. Mari warga, kita foto bersama. Inseminasi buatan atau kawin suntik telah usai dilakukan pada desa Exoboro. Antusias warga pun juga tinggi. Setelah dilakukannya sosialisasi kepada warga menjadi tahu apa itu inseminasi buatan dan mereka berbondong-bondong untuk memanggil inseminator untuk melakukan variasi jenis lain kepada ternak mereka. Hal ini meningkatkan ekonomi dari desa Exoboro dan juga desa ini menjadi desa yang hebat serta menjadi acuan usaha pembibitan ternak kambing. Dampak ini juga dirasakan oleh keluarga Pak Tono, di mana kambingnya menjadi praktik inseminasi buatan telah berhasil bunting dan sekarang menjadi bertambah serta kondisi ekonomi Pak Tono semakin stabil. Program sosialisasi teknologi reproduksi inseminasi buatan menjadi suatu keberkahan untuk semua lapisan masyarakat. Alhamdulillah ya Pak, semenjak kita dikenalkan dengan kawin suntik kambing itu, perekonomian kita tuh jadi naik. Kita juga bisa bayar kontrakan, bayar utang Bu Ayu. Tapi belum sama bunganya sih, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah ekonomi kita naik ya Pak ya? Ya, alhamdulillah berkah orang-orang tadi dinas datang ke rumah kita. Aku juga lagi ini menang taruhan bola.